Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aditya Krisna Morana dari PGSD Penjas 5C. Di sini saya ingin menyampaikan pematerian atau melanjutkan pematerian dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Jasmani yang terdiri dari 5 poin atau 5 materi. Yang pertama adalah tentang perkembangan kebugaran, yang kedua adalah perkembangan keterampilan, yang ketiga adalah perkembangan emosi, yang keempat adalah perkembangan mental, intelektual, dan yang terakhir adalah perkembangan moral dan afektif. Nah, kita langsung saja simak videonya atau pemateriannya. Cikidap. Akan memulai pemateriannya. Yang pertama itu tentang perkembangan kebugaran. Kebugaran ini menjadi suatu hal yang sudah tidak asing lagi di kalangan kita atau di secara umumnya. Karena arti kebugaran di sini mungkin jika kita melihat sudut pandang dari secara filsafatnya adalah bukan hanya tentang kebugaran jasmani yang mengandung aspek kesehatan saja, namun kebugaran jasmani juga memiliki performa atau tampilan diri. Jadi suatu hal yang dimiliki setiap orang gitu, bahwa kebugaran jasmani itu bukan hanya berkaitan dengan aspek kesehatan menurut saya, tapi di sini aspek berkaitan juga dengan aspek keterampilan dari setiap diri seseorang. Dan Rutan pun mengatakan 2001 bahwa perkembangan kebugaran itu terbagi dua ya. Jadi perkembangan kebugaran yang pertama itu sudah jelas ya, secara umum berkaitan sekali dengan kesehatan, karena ini berkaitan dengan kekuatan otot, daya tahan otot, dan juga daya tahan aerobik. Jadi memang secara umumnya kebugaran jasmani ini sangat berkaitan dengan aspek kesehatan ya, sudah jelas sekali. Yang kedua adalah kebugaran sangat berkaitan dengan performa, yang mungkin jarang orang mengetahuinya tentang kebugaran jasmani berkaitan dengan apa saja ya. Selain dari aspek kesehatan, kebugaran jasmani juga berkaitan dengan performa, karena kebugaran ini juga melibatkan satu gerakan motorik fitness yang bagaimana ini berhubungan dengan kecepatan, koordinasi, agility, kekuatan, dan keseimbangan seseorang saat melakukan atau melakukan keterampilan kebugaran jasmani. Jadi memang kebugaran jasmani ini sangat meluas ya teman-teman. Maka dari itu kebugaran jasmani atau perkembangan kebugaran itu sangat berhubungan dengan kesehatan baik fisik maupun mental, karena kesehatan sangat membantu seseorang dalam meningkatkan kualitas gerak dalam sehari-hari. Jadi memang perkembangan kebugaran ini sangat meluas sekali dalam setiap aspek kehidupan di setiap orang. Jadi tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan saja. Yuk kita lanjut ke tentang aspek keterampilannya. Secara umum, gerak perseptual merupakan suatu proses gerak yang dapat dihasilkan melalui gerak pemilihan rangsang. Jadi perkembangan keterampilan ini di materi kedua ini adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan proses penerima dari rangsangan itu menghasilkan berupa gerak yang biasa disebut dengan gerak persepsi. Jadi perkembangan keterampilan ini berhubungannya itu dengan suatu gerakan yang muncul karena suatu rangsangan yang menghasilkan gerak persepsi itu sendiri. Nah, menurut pendapat Rutan 2001 pada tahun 2001 mengenai perkembangan keterampilan itu juga dibagi dua. Jadi yang pertama ini berkaitan dengan ruang atau kesadaran tubuh seseorang atau setiap orang, di mana mereka memiliki suatu kesadaran dalam atau suatu kepekaan untuk menerima suatu rangsangan dari lingkungannya. Dan yang selanjutnya adalah kesadaran ruang, juga kesadaran arah. Jadi setiap orang memiliki suatu kesadaran arah dan ruang dan kepekaan yang sangat tinggi dalam merasakan
atau proses munculnya menerima suatu rangsangan yang memunculkan gerakan persepsi itu sendiri. Perkembangan keterampilan ini dari setiap usia itu berbeda-beda atau dapat diikuti oleh semua aspek gerak yang terjadi, karena keterampilan berkembang dalam aspek pendidikan jasmani juga, jadi sangat berkaitan erat. Kenapa perkembangan keterampilan itu merupakan bagian hal terpenting dari pendidikan jasmani itu sendiri. Nah, itu adalah pemaparan pematerian yang dua pematerian pertama yang saya sampaikan. Oke, kita lanjut ke pematerian selanjutnya, yaitu tentang perkembangan sosial emosional. Aspek kebugaran jasmani atau pendidikan jasmani pun juga berkaitan dengan perkembangan sosial emosional setiap orang yang timbul dalam diri setiap orang. Kenapa? Karena pendidikan jasmani ialah suatu pembelajaran yang dimana untuk melatih seseorang dalam menempatkan nilai kepercayaan diri yang tinggi, agar menempatkan kepercayaan diri yang sangat tinggi di dalam dirinya, baik itu memiliki penilaian positif yang baik untuk meningkatkan kemampuan diri atau kualitas diri, karena hal itu sangatlah penting untuk mendapatkan gairah belajar atau semangat belajar dalam mempelajari pendidikan jasmani. Nah, efek psikologis yang dapat didapatkan oleh kita dalam mempelajari atau dalam mendapatkan perkembangan sosial emosionalnya adalah yaitu mendorong dalam keadaan yang sangat bugar dan mental yang sehat pada diri kita. Jadi banyak sekali efek yang dapat kita dapatkan dari perkembangan sosial emosional ini, karena kita mendapatkan perasaan positif dalam mengenai keadaan tubuh kita, yakni kualitas diri kita merasa lebih baik. Yang selanjutnya adalah dimana kita mempunyai satu pengalaman sukses dari sosial emosional itu, efek dari sosial emosional itu sendiri, karena akan menjadikan diri kita menjadi seseorang yang semakin lebih percaya diri atau lebih yakin dalam mencapai sesuatu hal. Lalu adanya peningkatan rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi dalam diri kita, karena ini akan meningkatkan diri untuk melatih diri secara terus-menerus. Aspek sosial dan emosional menjadi hal yang sangat penting dalam setiap kehidupan pribadi seseorang, karena dalam ruang lingkup hidup pendidikan jasmani, dalam Penjas terdapat banyak aktivitas kegiatan yang melibatkan sosial emosional diri setiap orang. Maka dari itu, nilai-nilai dalam pendidikan jasmani ini akan sangat membantu perkembangan sosial emosional seseorang agar menjadi lebih stabil atau lebih baik. Selanjutnya kita akan ke perkembangan intelektual atau mental setiap diri seseorang. Untuk mengetahui dulu apa itu mental, kita harus memahami dulu dari secara psikologinya yang dikemukakan oleh Kartono dan Bulo pada tahun 2002 di halaman 276, yaitu menjelaskan tentang mental sangat berkaitan dengan pikiran setiap orang, akal atau ingatan, sehingga dapat penyesuaian sebagai organisme yang memiliki berbagai fungsi ciri yang disadari oleh setiap orang. Kesadaran dalam pendidikan jasmani dan olahraga adalah suatu perkembangan yang sangat penting untuk kita sadari, karena ini akan mempengaruhi mental dan intelektualisasi kita dalam mengalami hal perkembangan dari sisi mental dan intelektual itu sendiri. Pengajaran suatu penilaian yang bersifat penghargaan merupakan nilai pengembangan mental atau peningkatan mental yang membuat mental itu akan menjadi lebih baik.
dan ini akan mempengaruhi juga intelektual kita ketika kita mendapatkan suatu nilai yang sifatnya itu sangat berharga bagi kita. Itu akan meningkatkan mental dan intelektualitas kita dalam melakukan hal-hal yang baru. Itulah pematerian yang dilihat dari perkembangan sosial, emosional, dan mental intelektual. Oke, kita lanjut ke pematerian yang terakhir. Sebelumnya, mohon maaf, saya ingin minum dulu. Oke, untuk pematerian yang terakhir yang selanjutnya itu adalah tentang perkembangan moral dan afektif. Dari sini kita akan lebih mengulik segi moral dan afektif dalam setiap kehidupan pribadi seseorang, karena ini sangat berkaitan juga dari setiap kalangan. Terkhususnya saya akan lebih melihat dari sudut pandang untuk anak usia dini atau anak usia sekolah dasar, karena di sini kan membahasnya lebih ke pendidikan jasmaninya, berkaitan dengan pendidikan jasmaninya. Khususnya untuk usia dini atau usia dasar sangatlah penting dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di ruang lingkup masyarakat. The affective ability is closely related to the core of children behavior and selflessness. Brodesky 2013 mengatakan hal seperti itu. Hubungan dan kaitannya dengan pendidikan jasmani adalah sangat besar ya, karena kegiatan dalam pembelajaran ini harus bertujuan untuk mengedukasi anak-anak serta memberikan banyak pelajaran yang meningkatkan kualitas diri mereka ke arah yang lebih baik, khususnya untuk meningkatkan moral mereka ke arah yang lebih baik, meningkatkan afektif mereka menjadi kualitasnya lebih baik dalam bersikap, dalam memiliki suatu sikap-sikap moralitas yang sangat baik dan sangat seharusnya mereka miliki dari usia dasar atau usia dini mereka. Jika dalam segi afektif, pengembangannya ini merupakan peran yang sangat penting dalam pendidikan jasmani, karena sangat banyak hal yang perlu didapatkan atau dimiliki oleh setiap seorang anak untuk meningkatkan kualitas diri mereka ke arah yang lebih positif, agar itu semua akan tertanam dalam diri setiap seorang anak di masa yang akan datang. Kecerdasan anak tidak akan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari jika anak tidak memiliki karakter yang sangat baik. Aryani tahun 2015 mengatakan bahwa pengembangan moral afektif itu sangatlah penting untuk anak, karena sebagai sarana penunjang integrasi dari sudut pengetahuan dan sikap anak yang semakin berubah seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, perlunya suatu bimbingan dalam menciptakan moral dan afektif yang sangat baik. Kita harus lebih mengetahui dari karakter anak sebelum kita merubahnya atau membuat kualitas moral dan afektif diri mereka itu menjadi ke arah lebih positif. Nah, oke, itulah beberapa pematerian yang saya sampaikan dari mata kuliah pendidikan jasmani. Dari berbagai aspek perkembangan yang saya pelajari dan yang saya ketahui. Untuk kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.